Halo, ketemu lagi di podcastku Pengetahuan dalam Genggamanku. Masih saya tahan, Mas Bagas. Kali ini aku nyebutnya nggak sobat pembelajar, guys. Wah, biar anak muda. Ya, nggak, kita mau ngobrolin YouTube. Gitu. Jadi gini guys. Ponakan saya aja bikin pakai handphone itu Vlog. bikin vlog itu udah halo guys. Dan saya nggak bisa. Oke, ngobrol-ngobrol tentang ini Mas Bagas, tentang YouTube. YouTube ini kan fenomenal ya. Mungkin 10 tahun terakhir lah. 10 tahun terakhir itu YouTube itu begitu menggelegar dan di menjadi salah satu sosial media yang engagement-nya luar biasa. Sekarang ya. Okay. Dunia bergerak ke arah visual. Ya, dunia bergerak visual. Makanya sekarang yang meriah itu kan YouTube, Instagram, TikTok. Ya, benar. TikTok. Benar. Karena orang udah mulai malas membaca tulisan yang panjang gitu. Benar, Jadi setuju. ke arah visual dan gambar bergerak gitu. Ya. Nah, tapi dan kantor pemerintah juga gitu kan, membuat akun YouTube juga ya. Betul. Gitu. Di pajak biasanya nguploadnya berapa lama sekali tuh YouTube atau nggak tentu? Nggak tentu sih. Tapi kemarin pernah dirutinin upload karena kita upload tutorial lapor SPT, gitu-gitu. Nanti kayak daftar NPWP, gitu-gitu ada. Jadi ada konten yang memang akan dicari banyak. Betul. Banyak kita taruh pengguna, di YouTube. Oke. Gitu. Tapi gini, kalau kita ngomong YouTube ya, YouTube itu kan ya pada akhirnya kecenderungannya sekarang kita semua, termasuk instansi pemerintah itu kan jadi kayak membuat mini studio jadinya ya kayak siaran TV, kayak studio TV jadinya. Iya, betul. Gitu. Nah, berkenaan dengan hal tersebut, Mas Bagas, kalau untuk di kantor pemerintah yang ngelola YouTube itu kira-kira yang harus dilakukan dan yang nggak harus dilakukan itu kira-kira do and dan-nya apa kira itu? Kalau instansi pemerintah ya, itu yang pasti materi yang mau disampaikan itu penting banget. Karena ya kita sebagai pemerintah nggak boleh sara politik, berkata kasar gitu-gitu kan nggak boleh kan. Kalau di YouTube personal, mungkin ada yang seperti itu. Malah nggak terkontrol sama sekali. Betul, itu kan. tapi kalau di instansi pemerintah kita harus ada rule-nya seperti itu. Nanti kode etik harus tetap dipegang. Dan itu harus hati-hati banget. Betul, hati-hati. materi yang disampaikan juga jangan sampai menyasar ke sara atau ke politik. Bahkan bintang tamunya gitu jangan sampai yang pas lagi kampanye. Jadi yang timing pun juga harus itu ya, milih. Jadi yang milih. politiknya itu jangan dibawa-bawa, makanya kode etiknya harus dipegang gitu aja sih kalau mau mainan YouTube buat pemerintah. Tapi kalau YouTube itu kan platformnya itu kan video yang kalau tadi diceritakan bahkan dari redaksional milih tamu dan lain-lain sedemikian hati-hati. Artinya kalau kita mau membuat tim untuk YouTube di kantor itu harus melibatkan banyak orang, itu nggak bisa sedikit orang ya. Di pajak berapa orang itu kira-kira? Wah, nggak pasti, tapi juga? Ada timnya juga, ada beberapa timnya. tim, kurang lebih berapa 7 atau berapa gitu. Soalnya kita sering ganti-ganti. 7 itu termasuk redaksinya? Videografer yang nulis skrip, storyboard gitu-gitu. Kita ada videografer ada 2 atau berapa gitu, yang tukang editnya juga ada gitu. Jadi nggak pasti, tapi ada sih satu orang satu plotnya masing-masing gitu ada. Dari daerah kanwil nyetor juga nggak? Kalau selama ini buat video gitu ada setoran dari kanwil, tapi kalau yang misal ada talk show wawancara atau apa, nah itu dari tim pusat sendiri yang bikin. Oke, ya. Pusat. Karena ini berkenaan dengan konten yang akan ditonton berulang-ulang oleh masyarakat ya. Betul. Mengenai perencanaan ini, aku pengen nanya lebih jauh itu. Sedetail apa atau apa saja deh yang harus dipersiapkan di DJP terutama teman-teman kalau mau membuat konten YouTube itu. Yang harus disiapkan kira-kira tadi apa aja? Tadi sudah disebutkan bikin skrip dan lain-lain. Yang pertama kira-kira apa aja itu sebelum
nanti Oke, yang pertama tema dulu Om. Tema yang mau kita ambil itu seperti apa? Biasanya udah direncanakan dari awal-awal hari. Udah. Setahun ke depan kita mau bahas apa aja gitu. Kita biasanya ngomongnya ya tahun lalu kita ngomong ke depan mau bahasnya kita mau upload YouTube berapa kali per bulan katakanlah. Tapi sejak itu kesibukan masing-masing ya, kayak kita lagi rame ini kita bisa berubah sewaktu-waktu. Tapi meskipun bisa berubah waktu-waktu tergantung apa yang viral pada saat itu ada perencanaan yang sudah disiapkan untuk setahun. Biasanya kampanye besarnya apa kan ada biasanya? Ya, kalau kampanye besar tetap pasti ada, tapi kita ambil lagi yang pasti itu adalah SPT tahunan gitu kan pasti ya. Tema rutin dan itu pasti. Nah, itu kita pasti masukkan. Yang pertama tema dulu. Terus kemarin ada PPNBM yang mobil itu yang pembebasan mobil ya. PPNBM dibebaskan itu di mobil itu. Nah, kita bikin podcast gitu, seperti itu. Kita bikin konten YouTube yang bahas tentang itu. Terus kayak manfaat pajak gitu kan kita kan rutin kan, kalau video-video seperti itu tetap pasti bakal kita akan naikkan gitu. Bahkan konten di Instagram kadang-kadang kita upload juga di YouTube gitu. Maksudnya konten Instagram diupload di YouTube itu berarti konten yang di Instagram itu dibuat materi yang sama rasio yang berbeda di YouTube. Jadi tetap satu konten untuk semua kalau bisa gitu loh. Jadi sekali produksi semua bisa dapat. Itu yang pertama adalah tema. Yang kedua adalah kalau keduanya materi itu harus kita jaga juga dari skripnya, storyboard gitu-gitu kita harus cari dulu. Kita harus jadi matang, baru kita bikin eksekusinya itu kamera lah, semuanya peralatan lah intinya gitu lah. Itu harus ready. Terus kita mau bikin di mana nih? Gitu. Sering kali buat di luar juga ya? Sering buat luar. Bukan, nggak indoor aja. Kemarin bikin yang yang protokol kesehatan juga di KPP di Kanwil gitu-gitu yang kalau di kantor misalkan nggak ada WP ya, kalau kita harus di KPP gitu-gitu. Jadi harus tempatnya harus fix juga. Setelah itu baru kemudian edit di review ulang. Biasanya yang review itu kan review ini hal yang penting banget ya buat kantor pemerintah ya. Nah, itu kan ada yang melihat dari banyak sisi. Bener. Termasuk mungkin level eselon 3 atau apa yang ikut itu? Biasanya level eselon 3 yang melihat. Berarti kalau kayak dulu yang YouTube itu di bawah, kalau dulu di bawah tempatnya yang ganti dulu Kak Ani itu apa? Kak Ani. Berarti Kak Ani dulu ikut nge-review juga? Iya, kadang-kadang review. Dari skripnya aja dari review. Jadi dari review nanti setelah jadi baru kita nge-reviewnya yang typo aja. Yang nulisnya typo nggak baku KBBI gitu-gitu loh. Jadi itu yang kita review kalau udah jadi. Ada proses setelah review itu, ada proses kayak mengendapkan dulu nggak? Ada. Sebelum diupload, karena biasanya kayaknya ini nggak pas deh, kayaknya ini timingnya nggak pas nih harus ini gitu. Makanya di situ ada namanya content plan. Jadi di DJP itu ada content plan, mana yang waktunya video, mana waktunya motion, mana waktunya grafis, mana waktunya foto. Nanti ketika udah jadi konten YouTube nih, udah jadi nih mau dinaikkan ke Instagram dan YouTube katakanlah. Kan di Instagram itu kan kayak spoilernya ya. Jadi kita udah sediakan dulu. Jadi kita masukin ke content plan. Hari ini nih naik. Jadi pas jatah konten video itu konten YouTube itu naik gitu. Jadi kita harus ada content plan-nya. Jadi biar nggak amburadul. Siap. Nah, ini berkenaan dengan itu tadi ya. Kita membuat konten di YouTube yang akan kita upload dan di mana konten itu akan bersaing dengan jutaan konten. Mungkin setiap harinya itu kita harus bersaing dengan mereka. Artinya untuk menjadikan konten kita, video kita itu ditonton orang kan nggak gampang. Bener. Biasanya harus ada hal-hal yang menarik perhatian, yang kreatif, yang nggak buat videonya yang nggak biasa-biasa saja. Nah, mengenai tim kreatif ini di DJP sendiri, teman-teman di P2 Humas itu ada tim khusus nggak tentang tim kreatifnya itu yang yang biasanya mencari atau mencari ide, gagasan-gagasan. Kayaknya kita bikin yang seperti ini akan menarik ini. Gitu. Ada, tetap harus ada. Harus ada. Jadi dari ide itu, misal nih, pas kebetulan saya juga ikut timnya. Jadi
wah saya punya ide nih gitu. Halo kita bikin kayak gini yuk gitu. Oh, gitu. Terus itu rutin ngobrol di ada rapat khusus atau enggak, di kita pakai grup WhatsApp aja. Oh, kita pakai grup WhatsApp. Oh, ada ide ini bagus nih gitu. Oh ya, eksekusi yuk gitu. Oke. Temanya yang mirip-mirip dengan ini tuh apa? Oh. Jadi misal nih yang kita tenarkan kayak orang wawancara atau siapa gitu di jalan. Loh, kita mirip nih apa ya? Yang mirip-mirip tentang ini, katakanlah tema yang sesuai dengan ini apa? Ya kita bikin gitu. Jadi tetap ada unsur pajaknya. Walaupun kita terinspirasi dari beberapa konten kreator yang ada di YouTube, tapi tetap yang dikatakan mirip-mirip Reading the Wave itu. Iya, tetap kita sekarang cari itu apa gitu. Kita ngikut di karena itu sangat apa ya, efektif, sangat efektif juga ya. Iya. Dan itu saya dulu tahu hal tersebut itu dulu pernah ada ya. Jadi ada satu video kayak YouTube channel gitu. Dia itu sebenarnya jualan blender. Nah, jualannya itu blender, tapi konten yang dia buat setiap minggunya itu ngikutin saat itu yang trending topik apa. Misalkan yang trending topik baru iPad baru, dia beli iPad baru, dipecahin, di blender. Jadi ujung-ujungnya jualan blender, tapi dia kan ngikut yang lagi tren. Besoknya lagi misalkan sneakers Nike keluar baru. Dia beli sneakers Nike itu, dipotong-potong di blender juga gitu. Tapi modalnya gede ya. Enggak juga, sekarang uploadnya kan gratis. Iya, kan tapi bayar. Kan beli iPad-nya yang buat sekarang ini. Beli iPad 10 juta misalkan hanya untuk dihancurkan, kan modalnya itu aja kan. Untuk jualan untuk perusahaan loh ya ini kan. Punya toko kayak gitu kan gitu kan. Kita nanti dapat dari AdSense juga. Gitu. Luar biasa. Semua jadi duit ya, Pak. Nah, tapi gini kalau untuk prime istilahnya waktu atau frekuensi uploadnya YouTube itu ada perbedaan nggak sih dengan sosial media yang lain? Enggak sih, kalau YouTube sama sih, tapi tergantung market yang kita mau sasar. Misal kalau konten kita itu buat orang-orang Indonesia, ya sewajarnya orang Indonesia lihat aja gitu. Tapi jadi kalau jam prime-nya mereka kira-kira apa? Tapi gitu, kalau kita sasarnya orang Amerika, orang Eropa atau apa, kontennya untuk internasional ya kita lihat jamnya pas gitu juga. Tetap harus menarik juga ya. Harus ada ininya lah, dicek lagi. Oke. Lah kalau misalkan kan ada fasilitas-fasilitas seperti Premiere di YouTube sering dipakai nggak di DJP? Iya, kalau jadi ini nanti malam kita mau ada gitu kan? Iya, nanti kan ada beberapa udah kita beberapa kali ya, udah kita upload juga. Misal kalau kita kan juga ada podcast tuh. Nah, podcast itu juga kita Premiere tuh. Jadi berapa jam segini tiap tayang. Jadi orang nunggu nih. Nunggu bisa berinteraksi di situ. Itu kan asik juga itu. Tapi lagi-lagi timnya harus bekerja bareng. Iya, nanti di komen udah nunggu bentar lagi nih keluar nih. Apalagi kemarin pas kita ngangkat konten sama Fitra Heri, Mas Fitra Heri. Yang itu apa? Yang mobil. Wah, itu kita upload, yang komen udah siap nunggu. Wah, nih yang lain dong gitu-gitu nunggu gitu ya. Salah satu cara untuk menggait keren ya, yang Mas Fitra itu keren ya. Iya, itu. Dan dia memang nggak YouTuber sih ya, dia reviewer yang YouTuber. Iya, gitu. Jadi cara ngomongnya pun dia, coba perhatikan Mas Fitra itu kalau ngomong nggak pernah ada pakai pengulangan, dia selalu pikir dulu dan kemudian runtut gitu. Bagus sih cara ngomongnya. Yang kita nggak sadar gitu. Asik juga di cara ngomongnya. Dan teratur gitu loh ngomongnya, urut gitu. Oke. Nah, sekarang biar gampang dicari, itu kan biasanya itu lagi video banyak sekali setiap harinya, biar gampang dicari selain membuat konten yang berbeda. Kira-kira ada trik-trik lain lagi nggak biar orang gampang menariknya? Judulnya sih biasanya. Judul. Biar clickbait atau apa gitu, kita tetap pakai seperti itu kayak. Jadi ada receh-receh dikit nggak apa-apa ya? Jadi kayak Fitra Heri ternyata masuk stan kan, dulu kan dia pernah daftar stan tapi nggak jadi gitu. Kan. Nah itu malah kayak gitu jadi orang penasaran kan, terus dia lihat gitu. Mungkin seperti itu sih kalau mau ada namanya Google Ads juga yang YouTube disponsorin juga bisa gitu-gitu kan. Jadi harus kreatif juga ya itu ya. Harus. Padahal pembicaraannya nanti ke arah
PPNBM untuk mobil tapi judulnya Fitra Eri dulu hampir masuk stan. Iya. Asik juga ya. Jadi kayak gitu. Nanti kita bahasnya ke situ. Oke. Kalau hashtag perlu juga nggak itu di YouTube itu penambahan hashtag itu? Tapi nggak begitu ini ya? Iya sih nggak lebih begitu. ke itu ya kreativitas membuat clickbait itu ya. Kalau di YouTube seperti itu. Kalau masalah ini lagi-lagi nih ini kan kita kantor pemerintah nih. Ya. Tim kita itu adalah tim yang juga tim sosial media tapi juga punya pekerjaan mandatori lainnya juga gitu. Betul. Nah, yang seperti itu kan masuk kendala juga. Mengatasi kendala-kendala seperti itu gimana Mas Bagas? Wah, kamu ini aku baru ikut rapat ini. Iya. Makanya itu kita ada timnya, Om. Jadi kalau misal medsos kan aku sama Mas Farcan ketika aku lagi ada rapat ini Mas, ya udah yang handle Mas Farcan. Oh gitu. Nanti kita gantian tektokan yang penting tektokan kalau. Tapi harus tektokan kan kalau nanti main lepas-lepas nanti nggak sinkron. Iya tetap harus gitu. ada tektokan. Jadi harus ada tim yang lebih dari satu. Betul. Yang bisa menghandle pada saat itu kan. Bahkan ketika tag video pun juga gitu. Nanti ketika video hari Rabu katakan Rabu aku udah rapat nih, ya udah orang yang bisa gantiin siapa nih gitu di tim itu. Ya udah megang gitu. Kendala-kendala selain itu apalagi biasanya kalau yang itu di DJP lah ya di teman DJP kan banyak kan kendala yang khas kantor pemerintahan. Iya kan kantor pemerintah itu sama ini juga sih Om, mencari narasumber tuh kadang-kadang susah ya. Oke, iya ya. Kalau di podcast ya, kalau kita ngomongin konten gitu susah gampang kalau kita nyari waktunya dia honornya. gitu kan. Terus ini nggak dikasih honor nih. Pakai nota dinas. Honornya udah beberapa nota dinas gitu. Okay. Kalau ini kan nggak bisa, kita harus ngatur jadwalnya dia, ngatur jadwal kita. Bener itu. Apalagi kalau tokoh public figure yang kita undang gitu kan nggak sederhana juga. Nggak sederhana, harus ada ininya kan. Kapan manajernya, tektok atau manajernya. Mereka nggak fleksibel, kita pun juga sebagai sebuah kantor juga nggak begitu fleksibel juga. Betul, makanya kayak ya itu ngatur waktunya. Ngatur waktunya aja susah gitu. Susah. Ya. Oke. Nah, kalau sekarang kita lihat ke depan deh. Pajak sudah menjadi DJP lah, sosial medianya termasuk YouTube-nya mungkin menjadi salah satu benchmark dari kantor-kantor pemerintahan ya. Khususnya di Kementerian Keuangan dan umumnya ya di seluruh kementerian lembaga ya, pajak itu menjadi salah satu benchmark. Upaya-upaya yang dilakukan teman-teman P2 Humas untuk mempertahankan atau meningkatkan engagement ke depan, kira-kira apa yang harus dilakukan teman-teman DJP Mas? Teman-teman P2 Humas sana. Gini, kalau kita ngomongin media sosial itu kan terus bergerak ya Om. Yeah. Terus bergerak, algoritma selalu berubah gitu. Yang terpenting adalah menganalisa. Itu analisis penting. Analisis terus. Jadi yang di algoritma Instagram sekarang seperti apa ya kita ngikut. Oke. Kita nggak bisa kayak DJP maunya kayak gini gitu. Karena mereka pun mengubah terus ya. Instagram, terus. YouTube itu juga betul. Ngubah gitu kan. Jadi kita harus mengikuti, kita analisis semuanya gitu. Kayak marketnya, katakanlah timing. Berarti ada tim yang khusus untuk mengikuti atau untuk mengawasi algoritmanya mereka. Iya. Kalau di DJP nggak ada tim khusus ya, tapi ya ada kita sendiri. Ada yang spesialis di situ gitu yang suka. Ya, gitu, kayak suka menganalisa juga ada. Jadi kita dan bukan di pusat aja gitu. Kita teman-teman kita banyak banget gitu. Yang ngasih insight ke kita juga banyak. Jadi soalnya itu yang kita manfaatkan. Benar. Ada teman yang bikin akun YouTube channel gitu sudah lumayan sukses gitu ya. Udah monetize gitu kan. Berapa per bulan? Ya kurang lebih 22 juta. Tapi itu dulu. Sekarang algoritmanya berubah. Sekarang dapat 12 saja susah. Itu ternyata memang berubah ya. Memang berubah dan kita harus belajar terus-menerus untuk menganalisa. Tapi ngomong-ngomong itu Mas Bagas. Kalau untuk monetize itu kalau YouTube-nya DJP dimonetize enggak itu? Enggak. Oh enggak ya? Enggak. Padahal kalau dibuat sebenarnya potensial tuh ya. Subscribernya udah banyak kayak gitu, enggak gatel ya. Soalnya kalau dilihat ya di tutorial YouTube tutorial SPT tahunan itu udah puluhan ribu yang lihat. Iya, itu akan selalu nambah terus dicari dan terus pasti dicari tiap tahun pasti iya, dicari. Evin itu kan ya. Jangan-jangan malah ada
konten kreator swasta, mereka malah bikin dan dapat duit di situ. Gitu. Banyak banget Om. Jadi Banyak kalau banget. misal kita cari Upwork SP tahunan itu udah beberapa macam gitu. Iya. Gimana sih mau dapetin Evin gitu Ya, kan? gitu-gitu. Gimana kalau lupa Evin itu? Karena sekarang yang singkat-singkat seperti itu sering ditanyakan orang itu dibikin orang. Dan orang malas membaca. Iya. Padahal udah beberapa kita kayak kita bikinin infografis itu orang malas mencari. Lebih gampang ya cari YouTube tutorial. Iya bener. Sama kayak Om Gato beli kamera gitu. Orang sekarang taruhannya Males juga Om itu. baca buku panduannya itu berapa gitu. Udah lihat aja di situ. Langsung cari YouTube cara caranya di mana menggunakan gitu. bahkan ngegame online pun juga gitu. Kita ketika beli hero baru cara menggunakan hero ini gitu. Terus sih dia nggak membaca, dia lihat tutorial yang udah ada gitu. Oke. Itu yang bikin YouTube ya. terus Jadi, naik. Itu yang kita juga harus bersaing dengan konten kreator Betul. swasta ya untuk materi pajak sekalipun. Iya. Tantangannya berat juga nih kan mereka ya kreatif yang receh juga banyak tapi yang kreatif juga banyak. Padahal tapi, mereka cuma modal apa sih? Yang screen di record gitu yang klik gitu bisa dapat viewer banyak. Kita yang Bisa jadi bikin viewer motion yang bagus. tukang-tukang bangunan saja sekarang orang Madura jadi tukang bangunan, cara memaku yang benar, cetok viewernya banyak gitu kan. Itu dan itu dapat duit. Iya dapat duit. Cara membuat jebakan burung, ini namanya kollo. Viewernya banyak, dapat Makanya duit. yang receh gitu aja tinggi viewernya kan. Keren. Ya, oke lah. Namanya juga media sosial. Oke, ya tantangan buat kita semua ya teman-teman ya. Ternyata berkembang ya, YouTube itu juga berkembang dan itu harus kita ikutin semuanya ya. Untuk menjadikan sosial media kantor kita termasuk YouTube agar tetap eksis dan berkembang dan mempertahankan viewer atau mengembangkan viewer itu nggak bisa dengan kita bikin konten yang itu saja, harus berkembang. Harus adaptif gitu. Betul. Tapi bisa dong ya pajak aja bisa, masa kita enggak? Oh gitu bisa kan? dong, harus bisa dong. Oke ya, tantangan buat teman-teman nih yang ada di belakang tuh belakang yang serang ngambil video ini, tantangan buat mereka itu ya, harus kreatif ya. Tetap semangat ya teman-teman semua. Oke, sobat pembelajar, kita lanjutkan lagi obrolan dengan Mas Bagas di topik yang lain lagi yang tentunya nanti lebih menarik ya. Tetap stay tune di podcastku, Pengetahuan dalam Genggamanku.